Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak sekalian, kali ini kita akan belajar masih di bab 5. Minggu yang lalu kita sudah belajar di materi yang A tentang Bhinneka Tunggal Ika ya, pengertian Bhinneka Tunggal Ika, mengapa di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita menuju materi yang ke B anak sekalian. Apa itu? Nah, ini. Materi B yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Ya, anak sekalian. Kita awali dengan memperhatikan gambar yang ada di screen ya. Coba perhatikan. Amatilah gambar berikut. Nah, ini. Kalau kalian di Indonesia anak sekalian, maka kalian akan kerap melihat, menyaksikan hal-hal seperti ini. Ada dua kelompok dari sana dan sini. Kemudian kalau kalian lihat ada yang membawa tongkat, bahkan ada yang membawa parang, atau di tempat lain ada yang saling memanah, ya. Kemudian bawa celurit, macam-macam, ya, bawa senjata tajam. Dua kelompok saling bertikai, konflik. Tidak hanya konflik di media sosial, tidak hanya konflik mulut, tetapi sudah konflik fisik anak sekalian ya. Antar dua kampung, antar dua sekolah, antar suku ya. Di Indonesia kerap sekali terjadi anak sekalian. Nah, kenapa bisa terjadi begini? Nah, kita lihat, kalian saksikan penjelasannya. Perbedaan pendapat diperbolehkan dan merupakan hak setiap orang, namun perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudaraan antar anak bangsa. Jika terjadi perselisihan dan bentrokan, kita semua yang akan rugi. Ya, anak sekalian, di materi sebelumnya kita bicara soal Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia itu berbhinneka, bermacam-macam, plural, ya, masyarakatnya beragam. Setidaknya keberagamannya itu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun sebenarnya banyak sekali perbedaan-perbedaan atau keragaman-keragaman di Indonesia yang bisa menimbulkan konflik. Nah, untuk itu anak sekalian, keragaman-keragaman ini memang pada hakikatnya ini adalah kodrat manusia, bahwa Tuhan menciptakan manusia memang beragam. Namun, anak sekalian, Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku ciptakan manusia dari suku-suku, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling bercakar-cakar, bermusuhan atau konflik anak sekalian. Nah, di Indonesia anak sekalian, perbedaan itu sungguh sangat banyak. Namun di sisi lain Indonesia, kita semua bangsa Indonesia itu ingin sekali hidup tentram, nyaman, damai, tidak ada perselisihan, tidak ada konflik, apalagi sampai konflik berdarah. Oleh karenanya, anak sekalian, keberagaman di Indonesia itu harus dirawat dengan baik. Dirawat. Jangan sampai perbedaan ini menjadi konflik. Sebaliknya, perbedaan itu harus kita rawat agar menjadi kekuatan. Ya. Bahwa beda itu indah, itu jelas, anak sekalian, tidak bisa dibantah. Kalau hidup ini hanya satu warna, sangat monoton. Ya. Kalau hidup ini hanya satu jenis, tentu membosankan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari gambar ini sekalian akan melahirkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nah, ini. Misalnya pertanyaan nomor 1. Pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar tersebut di lingkungan sekitar? Nah, kalau kalian sekarang berada di Malaysia, karena kalian sekolah di Malaysia, maka jarang, bahkan hampir tidak pernah kalian temukan seperti ini, anak sekalian. Tapi kalau kalian hidup di Indonesia, tidak jarang gitu ya. Sering kalian menemukan. Tapi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak pernah sama sekali. Yang nomor 2, mengapa sampai terjadi seperti ini? Mengapa? Ya. Tadi di gambar sudah ada sebagian kecil jawabannya. Kita lanjutkan. Apa kira-kira penyebabnya sampai terjadi konflik seperti itu? Lalu yang keempat, apa akibat yang ditimbulkan jika hal ini dibiarkan?
Ya, kalian bisa berpikir dulu ya. Nah, nanti kita diskusikan. Yang nomor 5, bagaimana upaya menyelesaikan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul jika kita menemukan kejadian seperti dalam gambar tadi, anak sekalian. Yuk kita lanjutkan materinya. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, anak sekalian, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Nanti kita lanjutkan. Anak sekalian, dalam pengertiannya, arti katanya bahwa integrasi itu artinya menggabungkan, mempersatukan. Atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pembauran. Artinya kalau ada kata integrasi, maknanya sebelumnya ada sesuatu yang tidak bersatu, ada sesuatu yang tidak membaur, ada sesuatu yang tidak bergabung, ada sesuatu yang tidak menjadi satu. Nah, jelas kalau di Indonesia jelas berbineka, bermacam-macam. Nah, ini yang perlu disatukan, digabungkan, dibaurkan. Nah, kita sejak dini diajarkan seperti ini. Lalu kemudian apa sih yang digabungkan, apa sih yang disatukan, apa sih yang dibaurkan? Nation, yaitu bangsa. Bangsa itu artinya masyarakat, ya, masyarakat, manusianya yang perlu disatukan. Anak sekalian, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia cukup banyak. Suku saja, anak sekalian, ada 1340 berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Agama yang diakui ada 6, tapi sebenarnya agama di Indonesia itu banyak. Lalu kemudian ras, setidaknya di Indonesia itu ada 4, digolongkan menjadi 4 ras. Ya, antar golongan, ya ini yang lebih banyak lagi, golongan-golongan di Indonesia. Nah, anak sekalian, yuk kita pelajari pengertian integrasi nasional dalam arti politis dan antropologis. A. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Anak sekalian, tidak dipungkiri bahwa di Indonesia itu begitu banyak suku bangsa. Ya, suku bangsa. Tadi Bapak jelaskan bahwa ada 1340 suku bangsa. Setiap suku bangsa tentu memiliki budaya yang berbeda-beda. Misalnya suku Jawa saja, anak sekalian, antara Jawa yang satu dengan Jawa yang lain itu ada perbedaan. Apalagi di luar Jawa. Nah, ini anak sekalian, budaya-budaya ini memiliki kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan yang juga berbeda-beda. Maka harus ada upaya untuk menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam wilayah nasional yang membentuk satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Yaitu bangsa Indonesia, budaya Indonesia, masyarakat Indonesia. Dari yang tadi ada Jawa, Madura, Bali, Sunda, Minang, ya, Aceh, Gayo, macamnya luar biasa banyak, menjadi satu identitas, yaitu bangsa Indonesia. Itu secara politis. Yang kedua, secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ini juga diartikan anak sekalian bahwa kebudayaan-kebudayaan yang berbeda itu tidak perlu disatukan. Secara antropologis bahwa masing-masing masyarakat itu memiliki budaya yang berbeda-beda, dan budaya itu memang kadangkala sangat kontradiktif antara satu dengan yang lain. Namun anak sekalian, unsur-unsur budaya yang berbeda ini
tidak perlu dijadikan satu, ya, dicampur, tidak. Tetapi bagaimana bisa hidup, bagaimana satu budaya dengan satu yang lain itu menyesuaikan unsur-unsur budayanya untuk mencapai keserasian fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dengan cara saling menghargai, ya. Kalau ada budaya lain, ya kita terima. Oh, itu budaya mereka seperti itu, budaya kami seperti ini. Lebih tinggi lagi kalau seandainya satu suku mempelajari budaya suku yang lain, ya, dan begitu selanjutnya anak sekalian, sehingga terciptalah suasana saling memahami antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Kita lanjutkan. Berikut adalah pendapat para ahli tentang integrasi. Ada menurut Howard Wilkins, ada Myron Weiner. Kalian bisa post videonya dulu, lalu kemudian kalian bisa membacanya. Karena Bapak tidak akan membacakan satu persatu, pada umumnya sama. Bapak akan pilihkan pengertian yang menurut pakar-pakar dari Indonesia. Misalnya menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang tadi berbeda-beda itu dalam segala aspek, baik itu aspek sosial, aspek politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Vertikal berarti dari atas ke bawah, ya, maupun horizontal sesama masyarakat. Yang kedua, kalau masih menurut pakar dari Indonesia, ya, di urutan yang keempat, tapi orang Indonesia yang kedua, yaitu menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana melestarikan kelestarian persatuan nasional. Dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Nah, tentu kalian bisa dong menjelaskan apa maksudnya hak tersebut perlu dibatasi suatu taraf tertentu. Ya, anak sekalian, setiap orang memiliki hak, terutama hak asasi. Setiap orang. Itu artinya, anak-anak sekalian, kalau setiap orang dibiarkan menuntut haknya, melaksanakan haknya, tentu akan berbenturan dengan hak orang lain. Terutama kalau dalam suatu hal yang sama. Nah, oleh karena itu, maka hak ini harus dibatasi jika harus berbenturan dengan hak orang lain. Apa pembatasannya? Peraturan, anak sekalian. Ya, harus ada peraturan yang mengaturnya. Karena jika tidak, maka persatuan nasional akan dibahayakan. Kita lanjutkan. Anak sekalian, kita lanjutkan ke syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Artinya integrasi di suatu negara akan terwujud jika memenuhi syarat. Nah, di sini ada 3, anak sekalian. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan lainnya. Anak sekalian, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain, pasti saling membutuhkan. Nah, integrasi nasional itu akan terwujud ketika anggota-anggota masyarakat itu tuh merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lain. Karena anak sekalian, setiap manusia tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, pasti memerlukan orang lain. Jika seseorang udah merasa aku butuh kamu dan yang lain aku juga butuh kamu, maka anak sekalian saling membutuhkan, akan saling kerjasama. Kalau sudah saling kerjasama, maka akan melahirkan integrasi. Yang B, syaratnya yang B adalah terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Integrasi akan terwujud, anak sekalian, jika masyarakat yang berbeda itu menyepakati aturan-aturan yang berlaku.
norma-norma. Nah, kita kenal kalau di PPKN norma itu ada 4 ya, ada norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum, norma agama. Ya. Lalu kemudian ada nilai-nilai sosial anak sekalian. Apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah ya oleh suatu masyarakat. Nah, ini kalau sudah ada kesepakatan ya, walaupun dia tidak menerima tapi kemudian sepakat, maka akan terjadilah integrasi nasional. Dan yang terakhir, yang C, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi. Artinya bahwa nilai-nilai yang sudah disepakati tadi anak sekalian dijadikan aturan yang baku. Kalau dibakukan itu artinya dijadikan hukum mungkin ya, dijadikan aturan yang baku, bahkan mungkin dikasih sanksi. Maka anak sekalian integrasi nasional akan terwujud. Kita lanjutkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti kalau kalian di kelas 12 kita akan mempelajari tentang apa saja hak-hak warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di bab 1 semester 1 kelas 12. Nanti kita akan bicara itu. Apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban sebagai warga negara yang baik atau good citizens? Jangan sampai menyalahgunakan hak, karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajiban sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran hak orang lain akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Anak sekalian, setiap warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah diatur haknya, mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34, anak sekalian. Hak itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Jika artinya bahwa negara punya kewajiban memenuhi haknya, hak warga negara. Dan warga negara juga punya kewajiban sebenarnya terhadap negara. Nah, demikian juga di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat juga memiliki hak. Jika hak-hak ini tidak dihormati satu sama lain, maka akan terjadilah sesuatu di mana seseorang ini merasa dirugikan. Kalau mereka merasa dirugikan, maka akan terjadilah mungkin pemberontakan, ya, memberontak, mungkin juga membuat kegaduhan. Oleh karena itu, anak sekalian, kunci utama tentang hak dan kewajiban adalah kita harus menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajiban kita. Jika kita menghormati hak orang lain, maka tidak akan terjadi yang namanya konflik yang berujung kepada disintegrasi nasional. Coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional. Nah, ini maksudnya bukan semua hak ya, bukan semua hak yang diatur dalam pasal 26 sampai 34, tetapi ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional. Apa hak kita? Apa hak dan kewajiban kita di dalam menjaga integrasi nasional agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan? Misalnya kalau di keluarga, apa hakmu? Apa kewajibanmu? Di sekolah juga demikian, di masyarakat juga demikian. Nah, anak sekalian, nanti kalian akan mengisinya tentu di kelas kalian masing-masing. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Keseimbangan yang dimaksud di sini, anak sekalian, bahwa seseorang itu harus melaksanakan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Jangan hak dulu baru melaksanakan kewajiban. Itu namanya tidak seimbang. Seimbang diartikan melaksanakan kewajiban baru menuntut hak. Misalnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan di suatu daerah dengan daerah lain harus sama. Jika berbeda akan terjadi kecemburuan dan berakibat terganggunya integrasi nasional. Ya, oleh karena itu anak sekalian, pemerintah siapapun dia harus melakukan pembangunan nasional yang merata Jawa, luar Jawa, ya, kota dan desa harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kecemburuan antar provinsi, antar pulau yang berakibat akan terjadinya separatisme atau ada daerah yang ingin memisahkan diri. Berarti itu terjadi disintegrasi nasional atau terganggunya integrasi nasional. Dengan demikian, sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat berbeda-beda. Ya, syarat untuk bisa melakukan pembangunan nasional dalam masyarakat yang berbeda-beda ini, ya harus ada integrasi nasional. Kalau tidak ada integrasi atau penyatuan atau pembaruan, ya, maka sulit terwujud pembangunan nasional. Setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, kalian harus memahami hak dan kewajiban dalam masyarakat sehari-hari. Ya, kita awali dari diri kita masing-masing, belajar di dalam keluarga, kita harus saling menghormati hak dan kewajiban. Ya, di sekolah juga demikian, kita harus tahu apa hak kita, apa kewajiban kita. Lalu kemudian kita berkembang di dalam masyarakat. Lalu kita tingkatkan lagi di tingkat berbangsa dan bernegara. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menjaga integrasi tersebut? Kalian tentu pernah melihat televisi atau membaca media massa. Anggota TNI yang ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini negara Indonesia tidak dalam keadaan perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi nasional. Anak sekalian, Tentara Nasional Indonesia TNI itu anggotanya dari Sabang sampai Merauke. Maka anak sekalian, untuk menjaga keutuhan wilayah ini, misalnya tentara-tentara dari yang asalnya dari Jawa ditempatkan di perbatasan di Papua, di Kalimantan, ya di Sulawesi. Sebaliknya juga tentara-tentara dari pulau-pulau tersebut ada yang ditempatkan di pulau-pulau lain, ada di Jawa, ada di Sumatera dan pulau-pulau lain. Ini juga dalam rangka untuk mewujudkan integrasi nasional. Oke anak sekalian, itulah perbincangan kita pada hari ini. Kita membicarakan tentang pentingnya integrasi nasional. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.